Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, MPM 2018-01238. Prodi Manajemen dari kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya pelajari di semester 7 ini, yaitu teori pengambilan keputusan. Sebelum saya melangkah jauh menjelaskan materi teori pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori pengambilan keputusan. Nah, teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Definisi keputusan mengandung 3 arti. Yang pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, para manajer dalam suatu organisasi bisnis harus memiliki kekuatan besar dalam menghasilkan kinerja keuangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Para manajer dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus diambil dalam menentukan langkah-langkah bagi perjalanan organisasinya. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu bagi para manajer dalam mengambil keputusan. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Ini digunakan secara luas bukan saja di dalam manajemen produksi dan operasional seperti analisis produk baru, tapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Saya akan menjelaskan 4 teori pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian, dalam hal ini, pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Kita sama-sama tahu bahwa setiap pilihan pasti ada resikonya. Dan kebanyakan dari orang-orang sukses adalah orang yang berani ambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi apapun yang akan ia dapatkan. Yang kedua, pengambilan keputusan di bawah resiko. Pengambilan keputusan di bawah resiko mengetahui peluang atau kemungkinan probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Kita harus bersiap menerima risiko dan menyiapkan langkah selanjutnya sebagai alternatif agar organisasi tetap hidup dan bergerak maju. Yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian analisis probabilitas adalah suatu penerapan teori pengambilan keputusan statistik yang dalam kondisi ketidakpastian mengarah kepada keputusan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan dibandingkan dengan satu tebakan paling baik. Yang keempat atau yang terakhir, pengambilan keputusan dengan hierarki adalah metode pengambilan keputusan yang dipilih dari berbagai kriteria dan alternatif, lalu dipertimbangkan prioritas dari masing-masing alternatif tersebut. Alternatif manakah yang dinilai terbaik berdasarkan tujuan yang akan dicapai? Nah, ada 7 langkah mengambil keputusan. 1. Identifikasi keputusan, artinya bahwa kita harus menganalisa apakah keputusan yang akan kita ambil ini relevan dengan jenis perusahaan dan benar-benar mendukung kemajuan perusahaan atau organisasi tempat kita berkarir. Langkah kedua, kumpulkan informasi yang relevan, artinya di era data seperti ini informasi adalah fondasi pengambilan keputusan. Contoh, untuk terjun ke lapangan memasarkan produk terlebih dahulu kita harus mempunyai data mengenai kondisi pasar dan seberapa tinggi keinginan konsumen. Langkah ketiga, identifikasi alternatifnya. Artinya, setelah seseorang mampu menetapkan tujuan yang ingin kita capai dalam pengambilan keputusan, maka seseorang pengambil keputusan akan senantiasa membuat sebuah alternatif pilihan. Mengidentifikasi alternatif pilihan seorang pengambil keputusan perlu memperhatikan cara membuat alternatif pilihan dan menganalisis alternatif terbaik. Dalam menganalisis alternatif dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari sebuah alternatif pilihan. Langkah keempat, pertimbangkan buktinya. Artinya, terkadang ini berlaku bagi pemimpin, peluang, atau kemungkinan perusahaan. Sebelum mengambil langkah krusial, harus memiliki bukti yang valid dan data-data yang lengkap. Langkah kelima, pilih di antara alternatif. Artinya,
Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Langkah keenam, ambil tindakan. Artinya, setelah mengumpulkan data informasi yang cukup serta memikirkan alternatif untuk langkah selanjutnya, ambillah keputusan yang telah disusun sebelumnya dalam pikiran. Langkah ketujuh, tinjau keputusan kamu dan konsekuensinya. Artinya, setelah mengambil keputusan, tahap akhir adalah evaluasi. Karena dengan evaluasi, langkah selanjutnya akan lebih baik lagi. Proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan solusi yang bijak dan tepat tentu memerlukan analisis detail, pemetaan, serta simulasi untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Seseorang membutuhkan keterampilan problem solving atau pemecahan masalah yang baik. Keputusan yang dibuat berdampak pada masa depan sehingga harus dipikirkan dengan matang. Nah, berikut tips mengambil keputusan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan bijak. Di antaranya yaitu pahami konteks masalahnya, kumpulkan data, lakukan analisis, buat keputusan dengan fokus dan tidak terburu-buru. Jangan terlalu emosional dan minta pendapat. Kesimpulan pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin. Alternatif keputusan meliputi keputusan pasti, keputusan risiko, keputusan tidak pasti, dan keputusan dalam konflik. Suatu keputusan dalam kondisi pasti ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, itulah tadi materi teori pengambilan keputusan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.